Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nabati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami' Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali hadir di majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dan sering kita bahas. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka kelak di akhirat akan dipermudah langkahnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semoga kumpulnya kita ini membuahkan mudahnya kita kelak sampai di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di hadis yang ke-24, hadis qudsi yang lumayan panjang. Kita sampai pada firman Allah di hadis qudsinya yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirud dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum, sesungguhnya kalian, tukhti'un, selalu berbuat salah. Tukhti'un, akhta'a yukhti'u. Kalau dalam bahasa santrinya, yukhti'u itu fi'il mudhari' yang bermakna istimrar, selalu, sering. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah. Bil-laili wan nahar, di waktu malam, wan nahar, dan di waktu siang. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a, akan tetapi aku selalu juga mengampuni dosa-dosa jami'an, seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mintalah kalian wahai hamba-hambaku ni kepada aku. Mintalah ampunan kalian wahai hamba-hambaku terhadapku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Hadis qudsi ini menerangkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya begitu luas, ampunannya begitu luas, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan untuk mengampuni hambanya selama mereka mau minta ampun. Terlebih terhadap kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ummatun marhumah, umat yang penuh rahmatnya Allah dicurahkan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, Imam Ibn Hajar ini ulama besar. Beliau punya murid yang mengarang Fathul Mu'in. Nah, kalau di pesantren-pesantren khususnya di Indonesia ini kan tidak asing itu Fathul Mu'in, ya. Itu adalah murid daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan apa?
inna min khasa'isi hadhil ummah annahum yakhrujuna min kuburihim bila dunub listighfaril mu'minina lahum. Sesungguhnya termasuk daripada keistimewaan, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka kelak ketika keluar dari kuburan-kuburan mereka di hari akhir. Semua orang yang meninggalkan nanti akan dibangkitkan dari kuburnya semuanya. Umatnya Nabi Muhammad ini mereka keluar dari kuburan mereka bila dunub, tanpa ada dosa lagi sudah. Padahal ketika meninggal dia masih bawa dosa. Tapi ketika keluar dari kuburan mereka hari di mana dibangkitkan semua yang telah meninggal, yakni di hari kiamat, hari kebangkitan, mereka dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Lah kok bisa listighfaril mu'minina lahum? Karena istighfarnya orang-orang mukmin yang masih hidup sebelum hari kiamat tersebut, sebelum itu terjadi. Istighfar dari yang hidup terhadap yang meninggal. Karena itu kalau kita teliti khutbah Jumat itu rukunnya salah satunya adalah istighfar lil mu'minin wal mu'minat. Khutbah Jumat itu kan ada beberapa rukun. Harus hamdalah. Kalau rukun-rukunnya aja khutbah itu tidak sampai 1 menit. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Itu kalau khutbah yang kedua ya. Kalau khutbah yang pertama, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, baca Al-Qur'an 1 ayat. Qul huwallahu ahad. Sudah 4 ini duduk. Setelah itu alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Ini 4 kalimat. Salah satunya kalau di khutbah kedua adalah ada kalimat Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Mendoakan terhadap orang-orang yang beriman, baik mereka yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Subhanallah, ternyata banyak dari umatnya Nabi Muhammad ini ketika mereka masuk ke alam barzah alias dikubur bawa dosa-dosa yang masih ada, di hari kebangkitan mereka bangkit dalam keadaan bersih dari dosa-dosa sebab istighfar dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Kata ulama kecuali 2. Yang pertama syirik, mensekutukan Allah yang enggak beriman. Nah itu enggak bisa diampuni. Mati dalam keadaan syirik, kafir, dia tidak beriman sama Allah, maka tidak bisa diampuni. Dia akan selama-lamanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, dosa yang Allah memang enggak mau ngampuni. Bisa dosa kecil, bisa dosa besar, tapi Allah tidak mau ngampuni dosa itu. Ini 2 dosa yang tidak bisa diampuni. Syirik, nomor 2, dosa yang memang Allah tidak mau mengampuni. Nah, dosa yang kedua nih, yang memang Allah tidak mau mengampuni ini biasanya dikarenakan kesombongan. Dia dosa, tapi tidak merasa dosa, bahkan merasa saya tidak salah. Misal, contoh, sholat itu wajib, tapi saya tidak sholat apa-apa. Ini sombong namanya. Tapi kalau ada orang nggak sholat, dia merasa sholat itu gimana, wajib. Kamu kok nggak sholat? Iya, saya banyak dosanya. Dia mengakui kesalahannya. Itu biasanya kalau dia tobat diampuni nanti sama Allah. Tapi kalau dosa-dosa yang dia membanggakan diri dengan dosa tersebut, nah itu biasanya yang sulit diampuni. Itu bisa jadi termasuk yang ini tadi, tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang mukmin mukminat, orang Islam ini meninggal, dia masih bawa dosa-dosa, ketika ada orang yang berdoa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat setiap Jumat itu para khatib, atau kalau bahkan keluarganya yang masih ingat sama dia doakan setiap saatnya, maka itu bisa menghilangkan dosa-dosa yang masih mereka bawa. Nanti di hari kebangkitan mereka bangkit dalam keadaan
tidak punya dosa sama sekali, sudah bersih. Ya. Karena itu penting, ya, penting kita mengingat lebih-lebih kalau orang tua kita yang meninggal, untuk kita selalu doakan ampunan terhadap mereka, dan bahkan memang diajari sama Allah. Allahumma ghfirli rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, di dalam Al-Qur'an itu. Allahumma ghfirli dzunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Itu diajarkan agar kita selalu memintakan ampun terhadap orang-orang yang sudah meninggal, khususnya keluarga-keluarga kita yang kita cintai, khususnya lagi yaitu orang-orang tua kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Karena itu jangan pernah kita menjadi orang-orang yang putus asa. Ada dua hal yang menjadikan manusia itu celaka. Dikatakan al-halaku fitnaini, celakanya manusia itu dalam dua hal. Yang pertama al-i'jabu, yaitu orang-orang yang sudah ahli taat, tapi ketaatan mereka menjadikan mereka sombong dan bangga diri. Terus taat, ahli sholat, ahli ibadah, terus merasa saya ini orang soleh, saya ini orang yang lebih baik dari dia. Saya sudah tobat, saya sudah sholat, saya sudah ini, sudah itu. Amal ibadahnya menjadikan dia bangga diri, merasa lebih mulia dari yang lainnya. Ini nanti bisa rusak amalannya. Pahalanya bisa hilang. Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Disebutkan dalam riwayat, bangga diri terhadap amal ibadah yang telah dilakukan itu bisa membakar pahala amal perbuatannya sebagaimana api membakar kayu yang kering. Karena itu kalau kita sudah alhamdulillah sudah jadi orang yang taubat, bisa taat, maka enggak berhenti sampai situ. Jaga hati kita, jangan sampai kita merasa lebih mulia daripada yang lain. Iya, memang ketaatan itu mulia. Kita jadi orang taat, bisa ibadah, bisa ke masjid, bisa baca Quran, itu ketaatan mulia. Tapi jangan pernah di hati kita merasa mulia, merasa lebih mulia dari hamba-hamba Allah yang lain. Karena kalau sudah merasa lebih mulia, itu namanya sombong, bangga diri jadinya sombong. Ana khairum minhu, ya, saya lebih baik daripada dia. Itu kan ucapan dari iblis ketika disuruh sujud sama Nabi Adam. Lah kok saya sujud sama makhluk yang dari tanah nih? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Mau dia, iblis ini sudah ibadah ribuan tahun, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, ini PR untuk kita. Kalau kita sudah jadi orang alhamdulillah bisa taat, maka jaga hati kita, jangan pernah merasa lebih mulia daripada yang lain. Kalau ada perasaan seperti itu, segera istighfar, astagfirullah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Manusiawi memang. Ada orang dulunya misalkan ahli dosa, kemudian bisa taat. Nah, itu pasti setan akan masuk ke hatinya. Kamu ini sudah masya Allah, kamu ini sudah orang soleh, kamu ini sudah jadi bahkan walinya Allah, ini kamu sudah jadi orang terdekatnya Allah. Bahkan saat desa ini yang paling dekat sama Allah itu ya kamu setiap malam nangis, setiap malam ibadah, setiap saatnya jamaah. Itu akan ada godaan-godaan setan seperti itu untuk orang-orang yang sudah ahli taat. Karena itu harus waspada terus. Jangan sampai kita tergelincir merasa lebih mulia daripada yang lain dengan ibadah kita. Ibadah mulia, tapi jangan sampai merasa sudah mulia melampaui daripada hamba-hamba Allah yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, hancurnya manusia, celakanya manusia adalah al-qunut, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Waduh, dosa saya ini sudah seperti langit tembus, sudah full dosa. Saya nggak bisa diampuni sama Allah, sudah maksiat sekalian, sudah neraka sekalian, sudah. Nah, ini akan celaka dia. Padahal Allah siap mengampuni semua dosa dari hamba-hambanya. Ya, karena itu dua ini, yang ahli taat jangan merasa sudah aman, hati-hati, jangan sampai ujub, bangga diri, merasa lebih baik dari yang lain. Dan yang ahli maksiat jangan sampai putus asa meraih rahmat Allah. Sedosa apapun kita, sebesar apapun dosa kita, maka Allah siap mengampuni semua dosa. Ya ibadi wa hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar.
kalian selalu berbuat salah di waktu siang dan malam. Mintalah ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Maka bagi kita yang sudah alhamdulillah sudah bisa istiqomah ahli taat, tetap istighfar. Kadang-kadang hati kita itu tadi merasa lebih saya, istighfar, astagfirullah. Yang ahli maksiat juga sama, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Rasulullah SAW beliau mencontohkan di dalam hadis Sahih Bukhari, beliau sampai-sampai bersumpah, wallahi inni astaghfirullah, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Sumpah demi Allah, sesungguhnya aku itu istighfar, membaca istighfar astaghfirullah sehari itu lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah, padahal beliau adalah Sayyidul Anbiya al-Mursalin, makhluk yang enggak pernah melakukan dosa, makhluk yang paling mulia di sisi Allah ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW tidak akan dijumpai makhluk yang lebih mulia daripada beliau. Seluruh makhluknya Allah, nomor satu adalah beliau Nabi Muhammad SAW. Bahkan melampaui gurunya sendiri yaitu Jibril. Derajat Nabi Muhammad masih jauh melampaui Jibril. Itu beliau setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Bahkan beliau mengatakan akthar, lebih dari 70 kali. Astagfirullah. Sebetulnya bukan karena beliau punya dosa, bukan, tapi karena beliau merasa kurang di dalam mengabdi kepada Allah. Rasulullah itu Pak, setiap saatnya itu naik derajatnya, setiap detik naik, semakin sempurna, terus setiap detik itu derajat beliau naik terus. Nah ketika Rasulullah naik derajat ini, beliau melihat ke bawah derajat yang dilalui sebelumnya, akhirnya merasa, oh saya kemarin banyak salah, istighfar, astagfirullah. Naik lagi, lihat ke bawah derajat yang di bawahnya, astagfirullah. Naik lagi terus seperti itu. Makanya beliau setiap saatnya istighfar. Kenapa? Karena merasa belum bisa beribadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita yang ibadahnya belum sempurna, terus dosa-dosa juga masih sering dilakukan, maka sungguh lebih berhak untuk memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis disebutkan, man aktsara minal istighfar ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka pasti Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesusahan ada jalan keluar. Susah, sumpek, ruwet, ada jalan keluar. Dan dari setiap kesempitan ada kelonggaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, alias rezekinya dijadikan mudah datang, barokah. Itu kalau orang banyak baca istighfar. Itu tadi dicontohkan sama Nabi, satu hari beliau lebih 70 kali. Nah, kita minimal nyontoh itu sudah 70, 100, astagfirullah. Duduk sebentar setelah subuh, astagfirullah. 100 kali tidak sampai berjam-jam, paling 1 menit 2 menit selesai. Barang siapa yang melazimi istighfar, maka semua urusannya akan dijadikan solusi, jalan keluar, bimbingan, semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya dijadikan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak punya bagian dari membaca istighfar, padahal Nabi kita sendiri satu hari beliau menyatakan lebih dari 70 kali. Syukur-syukur sampai 100, 200, 300, 1000 kali, tapi yang penting istiqomah. Seenaknya semampunya aja, yang penting istiqomah. 100 kali atau 70 kali, niru kayak Rasulullah itu 70 kali, dilebihkan sedikit ya 100 tadi itu.
Nah, yang penting berusaha untuk istiqomah, maka akan kita lihat nanti bagaimana keajaiban istighfar tersebut. Apalagi kalau kita bacanya khusyuk sambil kita merasa tidak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa banyak dosa, kita tidak merasa punya ibadah, kita tidak merasa punya apa-apa di sisi Allah. Kita baca istighfar sambil khusyuk, maka kalau kita lazimi istighfar, kita akan melihat keajaiban istighfar itu benar-benar menjadi pembuka dari segala masalah, dan menjadikan semua kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga di dalam salah satu riwayat, ini minimalnya kita punya wirid ini. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kulla yawmin sab'an wa ishrina marrah, kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaku bihim ahlul ardi." Barang siapa yang membaca istighfar untuk mukminin mukminat, untuk kaum mukminin dan mukminat satu hari 27 kali. Para ulama mengatakan istighfarnya bunyinya bagaimana? Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu dibaca 27 kali satu hari, 24 jam, maksudnya tidak sempat. Nah, maka apa faedahnya? Kana minal ladzina yustajabu lahum, maka dia termasuk orang yang kalau doa itu didengar sama Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor satu. Cuman cara mengabulkan Allah itu macam-macam. Ada sesuai permintaan, ya Allah minta ini, dikabulkan sesuai permintaan. Ada yang diganti yang lain sama Allah yang lebih baik untuk hamba tersebut. Kalau tak kasih yang dia minta, nanti dia malah lupa, dikasih yang lain. Ada juga cara mengabulkan Allah nanti di akhirat, dikasihkan di akhirat jadi derajat tinggi di surga. Yang jelas pasti dikabulkan doanya dia. Nah, ini yang pertama. Kalau punya wirid 27 kali astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kemudian yang kedua, wa yurzaku bihim ahlul ardi, dan sebab orang-orang yang baca istighfar inilah penduduk bumi diberi rezeki. Maksudnya apa? Dia menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, masuk dalam golongan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah Pak, rezeki yang ada di muka bumi ini bukan sebabnya tuh gara-gara hujan, gara-gara ekonomi bagus, bukan hanya itu. Tapi ada satu kunci kata Rasulullah, apa? Sebab di muka bumi ini masih ada wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat sama Allah, yang mereka setiap saatnya, setiap hari membaca istighfar ini, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Orang yang baca istighfar ini 27 kali istiqomah tiap hari, maka orang inilah penyebab turunnya rezeki, penyebab Allah mau ngasih rezeki penduduk bumi itu gara-gara ada hamba-hambanya yang baca istighfar ini. Ini menunjukkan apa? Di setiap daerah, di setiap muka bumi ini ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa membaca istighfar ini, sehingga dengan istighfar ini rahmat Allah turun, hujan turun dan lain-lain, sehingga orang-orang dapat rezeki. Wa yurzaku bihim ahlul ardi, dengan sebab mereka orang-orang yang baca istighfar inilah Allah memberi rezeki terhadap ahlul ardi, penduduk bumi, bukan penduduk desa, bukan penduduk negeri kata Rasulullah, tapi ahlul ardi, penduduk bumi, bukan hanya manusia. Semuanya dapat rezeki itu karena di muka bumi ini masih ada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang mereka selalu lisannya tidak pernah kering dari istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih istighfar yang ini tadi. Makanya kata guru-guru kita, semua wali itu punya wirid ini. Semua wali itu kan ada, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-walinya Allah. Wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat sama Allah, yang mereka enggak punya susah, enggak punya takut. Nah, para walinya Allah, mereka itu kata guru-guru kita, mereka semuanya punya wirid ini, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu pasti setiap hari mereka baca ini 27 kali minimal. Semua wali, enggak ada ceritanya orang jadi wali tanpa baca ini. Karena wa yurzaku bihimul ardh,
Allah itu menurunkan rahmatnya karena ada hamba-hamba yang dia cintai di muka bumi ini, sehingga sebelahnya kanan kirinya pun dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, nah ini jangan sampai dilepas. Dan kita memang lihat dari guru-guru kita semua yang diajarkan terhadap murid-muridnya tidak lepas dari ini. Ini dibaca biasanya kalau saya dulu mondok itu dibaca selesai subuh. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu dibaca 27 kali aja. Setiap subuh, minimal 27 kali, atau bisa juga dibaca sampai pagi sama sore juga boleh, tambah bagus. Minimal 27 kali. Ini adalah istighfar yang sangat luar biasa yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi hamba yang menjadi penyebab turunnya rahmat Allah, turunnya rizki ke muka bumi ini, alias jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk golongan mereka para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau sebagian ulama mengatakan kalau kamu pengen masuk ke rombongannya para wali, wali itu kan bisa jadi wali itu ibadahnya luar biasa, hatinya bersih, tidak ada dendam, tidak ada ini. Itu ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani satu hari 1000 rakaat salat sunahnya, Al-Faqih Muqaddam 1000 hari rakaat salat sunahnya. Ada namanya Imam fulan mungkin baca la ilaha illallah ada yang 100.000 kali satu harinya, ada yang sholawat 25.000 kali. Habib Abdul bin Husain bin Tuhari itu sholawatnya satu hari 25.000 kali. Terus baca la ilaha illallah 25.000 kali, baca Allah 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 ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 kali, belum yang lain-lain. Para wali itu ibadah dohirnya full, banyak, dan hatinya bersih, baru jadi wali, benar-benar jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata para guru kita, kata sebagian orang soleh, kalau kamu pengen masuk dalam rombongan bisnya para wali, tidak usah susah-susah, jaga yang wajib. Terus ini wirid ini jangan dilepas, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat setiap hari 27 kali aja. Jaga yang wajib, sholat itu 5 waktu, puasa Ramadan, jaga yang wajib-wajib, syukur-syukur tambah sunnah, dan jangan dilepas wirid ini. Maka kita akan masuk dalam rombongan ibarat satu bis dengan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi yang ngomong, Nabi yang bersabda, orang yang baca istighfar ini maka dia menjadi penyebab turunnya rezeki kepada penduduk bumi. Berarti kan rombongannya orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini wiridan mahal ini, ya. Dengan baca setiap hari astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, terserah bacanya mau pagi, siang, malam, yang penting dalam 24 jam jangan sampai lepas membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ditambahi lagi ada riwayat barang siapa yang dia setiap hari baca ini 27 kali, maka dia ditulis mendapatkan pahala sebanyak hitungan kaum muslimin, mukminin, mukminat seluruh dunia. Orang yang beriman misalkan jumlahnya berapa? Oh, ada sekian M. Maka kita dapat hasanah kebaikan sebanyak orang yang mukminin, mukminat tadi itu. Masya Allah, ini amalan ringan berbuah pahala yang begitu besar dan juga jadi masuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ini sedunia ini orang Islam berapa jumlahnya? Oh, kalau 2M atau 1M setengah. Nah, kita baca 27 kali seperti dapatkan pahalanya orang-orang yang semuanya ini tadi. Mereka berbuat apa, pahalanya apa, itu kita juga dapat pahala sebanyak orang-orang yang beriman tersebut. Alhamdulillah. Karena itu ini jangan sampai ditinggal, ya. Dan kita selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kesalahan yang kita lakukan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan berbanyak istighfar, dan kita tergolong menjadi orang-orang yang dimasukkan di golongan hamba-hamba Allah yang Allah cintai, dan kita termasuk umat yang kelak dibangkitkan di hari kebangkitan dalam keadaan yang sudah suci, bersih dari semua dosa, dan kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih masuk surga tanpa dihisab. Allahumma amin. Jadi ini kita amalkan istighfar minimal yang ini tadi 27 kali, jangan dilepas sehingga kita menjadi ahlul istighfar, orang-orang yang selalu baca istighfar. Dalam riwayat lain juga ada namanya sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar. Nah, itu kalau dibaca di waktu pagi, kalau siang itu dia meninggal tertulis orang yang mati syahid.
Kalau dibaca di waktu sore, malam harinya kok meninggal, dia tertulis orang yang mati syahid, seperti orang yang bertempur, perang membela agama, perang membela negara, melawan para penjajah, para orang yang mati kafir. Nah, itu namanya Sayyidul Istighfar. Sampean googling di Google banyak itu Sayyidul Istighfar, itu faedahnya luar biasa. Kalau dibaca di waktu pagi, siang itu kok meninggal, dijamin syahid sama Nabi, dijamin mati syahid. Kalau dibaca di waktu sore kok malam meninggal, maka dijamin mati syahid. Nah, itu kalimatnya kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kalimat Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Jadi kalimat yang paling ibarat punya pangkat, itu kalimat ini adalah pangkatnya paling tinggi dalam kalimat-kalimat yang dibaca untuk istighfar. Nah, yang penting intinya jadilah kita orang-orang yang selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berputus asa untuk selalu meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diampuni Allah dan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.